Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Ustadz, saya dari Puas, pecinta Ustadz Abdul Somad, region Menganti Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akhwat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Oh, jadi bojone loro Pak Ustadz. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel, sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya. Ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu nggak masalah. Tapi ketika kedua keluarga besar ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama pada perkara yang bisa kita bisa kolaborasi. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU, calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustadz udah nikah dengan masing-masing. Yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja. Karena sebuah orang siap enak. Tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah wudhu. Masalah wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan batal. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan itu enggak bersyahwat enggak apa-apa. Kalau bersyahwat baru batal. Dalam mazhab Hanafi, bersyahwat pun enggak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit enggak batal. Itu sederhana. Hanafi, jima baru batal. Maliki, bersyahwat baru batal. Syafi'i, enggak bersyahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga, itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab, fikih perbedaan mazhab. Kalau nggak ngerti tanya ulama, jangan memaksakan diri. Insinyur, engineer, advokat, mau memaksakan harus baca kitab, bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar semakin kuat kita rajut persatuan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Baru kusebut. Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum. Makasih Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, game onlinemu, nara, jangan sampai kau masuk neraka. Jadilah laki-laki yang perkasa, mendidik, mengajar, sampai jangan sampai habis waktu karena game on. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
kata orang di masjid. Dia sakratul maut. Kalau kau rajin ke masjid, orang masjid akan datang mendoakan kau, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi begitu kau mati, orang nggak kenal. Nah, siap-siaplah kau dapat doa. Apa hak saudara satu susu sama saya? Kalau bapak punya istri, istri bapak melahirkan anak, ada air susunya, lalu disusukannya anak tetangga di bawah 2 tahun, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka anak itu nanti menjadi anak satu susuan dengan anak bapak. Makanya hati-hati. Dulu ada bidan di rumah sakit, orangnya rajin, dikumpulkannya semua susu emak-emak di situ, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang ini baik tapi jahil, nggak ngerti fikih Islam. Karena dalam Islam ada namanya saudara sesusuan. Harta warisan nggak dapat, tapi anak kita dengan anak susuan nggak boleh nikah. Nabi SAW pernah ketika duduk, tiba-tiba Nabi membentangkan sorbannya ke lantai. Duduk perempuan di atas sorban itu. Perempuan itu bernama Syaima. Siapa namanya? Syaima. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Syaima adalah saudari sesusuanku, karena dulu sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama ibu kandung Aminah, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ibu susu sekarang Al-Baqarah, sapi betina. Batalkah jika kami wudhu bersentuhan dengan dia? Ini hanya terkait dengan nasab nikah. Mahramkah dia Pak Ustadz? Ya, bapak misalnya bapak punya istri hamil, lalu kemudian punya anak, ada air susunya, lalu kemudian bapak mengangkat satu anak angkat perempuan, maka ke anak laki-laki yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram, setelah itu maka menjadi mahram. Hadis yang mengatakan la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram, maka dengan susuan itu menjadi mahram. Warisan tak dapat. Sampaikan doa ibu saya untuk dia Pak Ustadz, masalah meninggal dunia, jangan khawatir yang nggak punya anak, doa tetap doa sampai. Saya tadi ziarah ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, saya doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai nggak doa saya? Sampai. Saya nggak ada hubungan dengan beliau. Beliau Sayyid itu Arab, saya Arab cemas. Doa sampai. Makanya kalau lewat makam kita bacakan doa, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Pak Ustaz ya. Anda edisi pendek nggak Pak Ustaz? Ada. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu paling pendek. Bagus nanti dibuatkan baleho besar. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa ziarah kubur. Coblos nomor. Bagus, bermanfaat sekalian untuk dakwah di kubur-kubur. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Untuk apa doa untuk orang kubur kalau doanya enggak sampai? Betul? Maka doa tetap tapi katanya ada hadis mengatakan iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati maka amalnya putus. Ini anak Adam namanya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor? Saya ulang sekali lagi. Kalau Abdul Somad mati, amalnya putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor untuk Abdul Somad? Amal Abdul Somad yang putus. Abdul Somad setelah mati nggak bisa ceramah. Kalau dia ceramah, jamaah lari. Tapi amal orang Tanjung Selor sampai nggak untuk Abdul Somad? Sampai.
Datang orang Tanjung Selor ngirim Fatihah untuk almarhum Abdul Somad dari Tanjung Selor ke Riau, Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Selesai. Ada yang bilang nggak sampai. Mana nama lengkapnya? Biar saya nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya seumur-umur ceramah baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya Ustadz agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah nanti di akhir majelis kita berdoa memohonkan amin dari murid para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini insya Allah. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat, habis itu kau jadi janda. Ya iya tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa-mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia. Di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan anu, saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara,
saya ceramah di PT Minyak Bumi, ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan. Mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Dalam Al-Quran kata hijrah disebut 31 kali. Saya pernah baca di surat Al-Muzammil 93:10, saat itu Nabi Muhammad harus meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara baik tanpa melukai hati mereka. Apakah itu berlaku juga untuk saya apabila tempat saya bekerja mayoritas tidak beriman? Apakah saya harus berhenti bekerja? Semoga Pak Ustadz Somad semakin bertambah barokah ilmunya dan semakin nikmat beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu atau bapak yang nanya ini bekerja di tempat non muslim. Pertama saya mau jelaskan apa hukum kerja pada non muslim dulu. Ali bin Abi Thalib bekerja mengambil upah menimba air di tempat orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali ngambil upahnya menimba air di rumah Yahudi. Nabi tidak melarang, Nabi membenarkan. Sekarang saya tanya, berdasarkan hadis ini, bolehkah bekerja pada non muslim? Hebat jamaah Darussalam. Dia bisa jawab sendiri. Yang penting kasih aja dalilnya. Bekerja kepada non muslim hukum asalnya boleh, tapi dikhawatirkan akan terpengaruh akidah, simbol-simbol pada hari-hari perayaan, dikhawatirkan. Sementara ada dua kesempatan. Bekerja di sini gajinya ya agak-agak di bawah itu 5% lah, maka selamatkan akidah muamalah. Tapi kita tidak dibenarkan memusuhi orang karena berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Jadi hukum asalnya tidak apa-apa. Nabi hijrah itu karena tidak bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah di Makkah, maka hijrah ke Madinah. Setelah dia kuat di Madinah tahun ke-8, dia balik lagi ke Makkah, mengislamkan kota Makkah. Maka tahun 8 itu disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasihatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz. Ustadz yang lembut. Jangan Ustadz yang keras kasar macam saya, yang lembut. Ibu, bapak, lembut, baik.
Kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah. Bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah ustadz. Nah, gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid. Bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan begitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang gitu. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir itu, nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya gitu. Jadi, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian, walaupun udah ngaji, nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Gak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama. Enggak, kamu anakku. Gak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Masukkan pesan ini. Insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya, lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang tenang. Berapa banyak orang yang gak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Molekul-molekul cahaya. Oleh sebab itu doa. Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia, sehat. Dikasih kambing, kambingnya halal apa enggak? Itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga. Mana tahu dia dirasuki jin dan setan. Itu ada darah di jantung itu. Di dalam jantung itu. Ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu. Itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas, namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu, marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan. Dia turun menjadi sedih.
tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Itu dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf. Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata Ustadz nggak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah, sini. Mama, sini. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuna najasun. Jangan. La tusyriku billah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu. Sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau nggak dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz? Ada terjemah Indonesianya. Kata dia, jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang malam. Doakan, ya Allah, selamatkan orang tuaku ini dari syirik, ya Allah, karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin, hantu, setan, jembalang tanah, susar ngesot, ini belorong, sundel bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak. Say no to drug. Say no to syirik. La ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Ustadz nih ngejek kami ya. Enggak, jampi-jampi ini bukan cuman ada di, saya buka jampi-jampi saya. Kalian pikir saya nggak punya jampi-jampi? Ini jampi-jampi untuk anak gadis. Catat. Hilang pula. Tikaku, tika bigau, tika si anu, tika besiang. Tika itu tikar. Tikarku, tikar dari bigau, tikar si anu, tikar dari besiang. Besiang itu seperti daun pandan yang besar tumbuh di tepi sungai. Tikaku, tika menghimbau, tikarku ini bisa memanggil. Hai si anu, datanglah. Tikarku, tika menghimbau, tika si anu, tika bemiang. Kalau sudah kupanggil, maka tikar dia nanti menjadi gatal. Dia tidur itu enggak lelap, hari itu terkenang-kenang, terbayang-bayang. Tiba-tiba dibuka jendela, di langit nampak bayangan dia. Oh, aku menghimbau roh si fulan supaya bersatu dalam tidurku. Datanglah. Ini waktu kunjungan saya ke salah satu desa tertinggal, saya dikasih mantra. Belum saya amalkan. Di pedalaman-pedalaman, Ustadz Somad, ini ada mantra-mantra, corong Ustadz seleksi. Mana dia? Saya catat. Untuk mengkaji bahwa di setiap daerah itu pasti ada mantra. Kadang ibu, mau nggak suaminya supaya patuh, supaya gajinya semua untuk kamu? Mau? Oh, ambil kuku, potong, ambil bulu hidung, bakar, masukkan ke kopi. Oh, masukkan ke kopi. Kasih sama suami, dibacakan mantra-mantra. Nanti suamimu patuh seperti sapi yang hidungnya dicolok hidungnya. Alhamdulillah, setelah dibuat, ditinggal, suaminya pergi. Dia lupa, diminumnya sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tato di badan, sebagian sudah dibuang, tapi ada bekasnya, dan tato yang lain masih ada. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz? La'anallahul washimat. Allah melaknat orang yang buat tato. Wal mutashimat, orang yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut, mencukur. Nih, apa namanya ini? Alis. Dicukur habis, diganti pakai spidol whiteboard. Begitu pestanya panas, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Wal mutafallijat, orang yang mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang maaf tidak layak, lalu kemudian dia bentuk menjadi layak, boleh. Ada orang dia senyum, kita ngeri. Tapi kalau sudah baik, hanya untuk mughayyirat lil husni, merubah yang sudah baik hanya untuk tren aja. Ada orang pakai gigi kawat sampai 7 hari 7 warna. Hari Senin pink. Apa ini? Anak yatim fakir miskin tidak bisa bayar uang sekolah, diusir dari sekolah, tak bisa ujian. Kau masih lagi memikirkan gigimu hari Selasa mau warna apa? Ini yang dilaknat Allah. Adapun kalau sudah pernah sempat ditato, sekarang ada laser untuk menghilangkannya. Kalau dia tidak punya uang, andai tatonya tetap ada, apakah wudhunya sampai? Sampai. Karena tato tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek. Kutek yang ada di depan karena dia cat, karena dia plastik di atas. Adapun black henna maka tidak menghalang karena dia sudah masuk ke dalam. Kalau ada orang mengatakan tato itu najis karena darahnya kering, setelah dilobangi lalu kemudian dimasukkan celak hitam, lalu kemudian maka sebagian ulama mengatakan najis. Tapi setelah dia dibersihkan, dihilangkan, dia masuk ke dalam, air wudhu tetap kena. Intinya yang sudah sempat bertato tak usah dipermasalahkan. Tapi jangan sudah tobat menunjukkan. Misalnya dulu kau bertato, tatunya sampai ke sini. Kalau kebetulan dipercaya pengurus masjid jadi imam, sholat pakailah baju koko lengan panjang. Supaya jangan menimbulkan, kan tidak semua makmum itu kenal di belakang. Takutnya kau jadi imam, ada makmum yang pertama kali datang, dia tengok, Yakuza imam. Yang sudah sempat buat tato, bertobat nasuha, Allah terima. Yang belum buat tato, tak usah buat tato. Jangan gara-gara ini, aku mau buat tato lah. Iya, kalau kau masih muda, masih berotot, masih gambar ular naga. Begitu kau kurus, keriput, kena penyakit gula, langsung dicacing hutan. Bagaimana jika seorang istri keluar rumah tidak memakai hijab? Engkau saudaraku, anak laki-laki, anak muda yang gagah perkasa, kau cukup urus pusar sampai lutut saja. Asal tutup pusarmu sampai lutut. Ingat, pusar sampai lutut. Jangan nanti sore main poli yang ditutup pusar sama lutut. Pusar sampai lutut. Cukup, aman. Tapi setelah kau menikah, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang istrimu. Selangkah istrimu keluar rumah tidak menutup aurat, pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see, kau bisa melihat ketiak bini saya, maka kau akan dituntut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat tanggung jawab laki-laki. Makanya banyak beberapa laki ingin operasi plastik jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Baca Quran istrimu, kau akan dituntut. Habis sholat maghrib, panggil istrimu, sini baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Anak nomor 2, baca a, bataba, sasasa, jajaja. Perasaan kami terus yang baca Quran. Papa nggak baca Quran. Waktu sudah singkat, sebentar lagi azan isya. Rupanya nggak pandai baca Quran. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Wajib bagi laki-laki 5. Hak perempuan terhadap suami 5. Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Saya diberi ijazah oleh keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-6
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anaknya, cucunya, cicitnya, yang keenam memberi saya ijazah. Aku ijazahkan buku kakekku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada engkau wahai Abdul Somad, Kitabun Nikah. Gemetar saya. Saya kan udah nikah. Kenapa dikasih Kitabun Nikah lagi? Saya baca beberapa baris. Laki-laki yang balik berakal mampu belanja maka wajib dia menikah. Tapi kalau dia tidak mampu mengamalkan hadis Nabi, faman lam yastati', kalau tak sanggup fa'alaihi bisawm, banyak-banyak dia puasa sunat. Kalau dengan puasa sunat lemah libido seksualnya, dia lapar, dia lemah, dia haus, maka tak nampaknya cewek cantik. Jadi kalau ada kawan yang bilang, bro itu ada cewek, aku udah gak lihat, udah mau mati aja bro.